Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dalam bentuk video yang berjudul Piagam Madinah dan Madinah Charter. Simak ya videonya. Berawal dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah karena siksaan kafir Quraisy kepada kaum muslimin yang semakin berat, Nabi memutuskan untuk hijrah ke Yastrib atau nama sebelum Madinah karena letaknya yang strategis, juga para penduduknya ramah. Dari kota kecil inilah Nabi membangun awal mula dari peradaban Islam yang besar. Piagam Madinah dibuat oleh Rasulullah untuk mengatur dan menentukan hak serta kewajiban seluruh masyarakat Madinah. Dalam Al-Quran pun ayat-ayat yang turun semenjak Nabi berhijrah ke Madinah atau yang disebut ayat Madaniyah mulai mengandung hal-hal yang berkaitan dengan aturan hidup bermasyarakat, hukum negara, aturan peran, dan lain-lain. Berbeda dengan ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah atau ayat Pakiyah yang fokusnya membahas hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar belakang dibuatnya Piagam Madinah ini karena masyarakat Madinah saat itu berbasis sukuisme, sehingga sering terjadi perang antar suku. Maka Nabi membuat perjanjian agar semua suku bisa hidup berdampingan dan saling menghargai satu sama lain, serta menjunjung tinggi nilai toleransi. Piagam Madinah disusun oleh Nabi pada tahun 622 Masehi dan disebut sebagai konstitusi pertama di dunia. Terdiri dari 47 pasal yang dibagi dua bagian, yaitu 23. Di antaranya membahas hubungan antar kaum muslimin, yakni kaum Ansar dan kaum Muhajirin, serta 24 pasal lainnya membahas mengenai hubungan antar umat muslim dengan kaum kafir, yakni Yahudi, yang saat itu Nabi membaginya menjadi kaum kafir, Zimmi, Mu'ahad, Mustami, dan Nabi membolehkan untuk hidup berdampingan dengannya, serta mereka berhak mendapat perlindungan dari negara. Ada juga kaum Harbi, yaitu mereka yang memerangi kaum muslimin, maka halal baginya untuk diperangi. Berikut isi rangkuman dari Madinah dibagi berdasarkan bidangnya. 1. Bidang politik. Nabi Muhammad mendeklarasikan kepemimpinannya di Madinah. Perundang-undangan dibuat sesuai hukum Islam serta hukuman dilakukan secara adil. 2. Bidang agama. Nabi membebaskan kaum kafir mengamalkan agamanya masing-masing selama tidak ingkar pada aturan perjanjian. 3. Bidang sosial dan kemasyarakatan. Terdapat aturan umat yang bertanggung jawab, hidup rukun, saling peduli, dan melindungi antar suku, dan menanamkan rasa menjunjung tinggi dan cinta tanah air. 4. Bidang ekonomi. Aturan untuk saling bekerja sama untuk memajukan ekonomi negara, serta melarang riba dan unsur penipuan. 5. Bidang pertahanan negara. Nabi memerintahkan semua masyarakat Madinah harus membela dan mempertahankan tanah airnya dari berbagai ancaman musuh. Nah, sekian dari pembahasan Madinah yang kami lakukan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya ya. Sampai jumpa di lain waktu. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.